Halo semua, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengupdate Windows Server dan bagaimana membuat remote desktop connection. Jadi nanti kita dari laptop atau dari komputer dapat melakukan remote ke Windows Server yang telah kita install sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi teman-teman di sini sudah lihat di layar saya, kebetulan saya menggunakan VMware Workstation ya. Jadi ini nggak terlalu jadi masalah. Nah, pada saat kita mau masuk ke Windows Server itu kan dia minta press Ctrl plus Alt plus Delete untuk membuka key-nya. Nah, itu teman-teman bisa tekan langsung di keyboardnya ya, Ctrl Alt Delete. Nah, biasanya muncul seperti ini. Itu karena kita langsung di komputer. Atau kalau menggunakan VMware itu kalian di sini ada icon seperti ini. Nah, ini artinya bisa kita klik, misalkan langsung ya. Kalau kita klik ini itu sama halnya dengan Ctrl plus Alt plus Delete. Oke, kita login dulu. Ini teman-teman mungkin harus familiar ya, kalau di Windows Server itu cara untuk loginnya seperti itu. Oke, ini saya ulang sekali lagi. Jadi misalkan di sini saya log. Nah, misalkan kita mau masuk, kalau Windows Servernya diinstal di komputer fisik biasanya langsung keyboard. Tapi kalau kalian pakai virtual machine, baik itu VMware atau VirtualBox, biasanya itu ada shortcutnya di sini, ada tombolnya. Jadi kita langsung klik di sini, otomatis nanti dia akan masuk. Nah. Oke, seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa dengan menggunakan metode bridge pada VMware ataupun pada VirtualBox, jadi di sini kita menggunakan mode bridge ya. Jadi IP yang kita dapatkan di komputer dengan IP yang kita dapatkan di virtual machine itu harusnya berada dalam satu jaringan yang sama. Oke, kita coba cek dulu IP yang ada di Windows Servernya. Oke, di sini jaringan klik saja Open Network and Internet Connection, kemudian masuk ke Ethernet, kemudian change adapter option, kemudian kita klik di sini. Nah, setelah itu kita klik detail. Nah, di sini IP-nya 192.168.2.161. Oke, sekarang coba kita lihat yang ada di laptop. Sama halnya dengan tadi, kita open Internet and Connection Setting. Nah, jadi ini yang laptop ya. Masuk ke Ethernet. Kemudian sama juga change adapter option. Kita cari, kebetulan di sini kita menggunakan WiFi. Jadi kita akan buka koneksi jaringan WiFi-nya. Oke, kita buka detail lagi. Nah, di sini IP-nya sama. Maksudnya dalam artian IP-nya itu berada di jaringan yang sama ya. 192.168.2.162. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke virtual machine-nya. Oke, kita coba ping dulu dari laptop. Jadi kita buka CMD, kemudian kita coba ping. Tadi IP-nya ping 192.168.2.161. Oke, nah di sini tidak berhasil ya. Oke, karena itu disebabkan firewall yang ada di Windows Server ini masih nyala. Nah, supaya bisa kita akses, kita coba matikan dulu firewallnya. Jadi kita ketik saja firewall status. Oke, di sini firewallnya nyala, jadi dia akan memblok koneksi yang ke si server. Jadi di sini kita coba matikan saja dulu firewallnya. Oke, kita matikan firewallnya baik itu private maupun public. Kemudian kita kita coba ping lagi dari komputer. Oke, nah di sini sekarang kita sudah berhasil ping ke si server. Nah, berarti kita sudah terhubung dengan si servernya. Oke, nah
lanjut lagi, ada baiknya kita update dulu server yang akan kita gunakan. Jadi kita tinggal cek for update aja, kalian tinggal ketik aja di search itu update, maka nanti kita akan melakukan pengecekan update. Jadi kalau misalkan ada update, sebaiknya kita update dulu ya. Oke, nah ini ada banyak sih yang harus diupdate, biarkan dulu dia melakukan update secara otomatis. Oke, yang kedua yaitu bagaimana kita melakukan remote ke Windows Server. Kalau ibaratnya ini kan diinstal nih di server, di komputer atau di PC ataupun di komputer server. Ini kan biasanya kita langsung akses menggunakan monitor, keyboard, dan mouse. Nah, bagaimana kalau kita mau akses server ini lewat jaringan? Jadi ada namanya remote desktop connection. Jadi misalkan nanti dari laptop atau dari komputer klien, kita tinggal remote ke si servernya. Karena tadi kita udah bisa akses IP-nya, nah kita nanti akan coba remote desktop connection. Kita harus aktifkan dulu remote desktop connection-nya. Nah, caranya gimana? Jadi simpelnya kalian buka File Explorer, kemudian di sini ada disk PC, kemudian di disk PC itu kalian Properties. Nah, di Properties ini ada namanya Advanced System Setting. Oke, nah di sini ada remote. Ya, sangat simpel ya. Jadi teman-teman tinggal aktifkan saja allow remote connection. Nah, di sini dibilang Windows Firewall Security. Nah, kalau mau aman, cek dulu firewallnya. Tadi sih kita udah matikan ya firewallnya, atau kita bisa setting custom di sini. Oke, nah tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas secara spesifik tentang firewall. Jadi tadi cukup kita matikan saja firewallnya, kemudian kita allow remote connection on this computer. Kemudian di sini kita bisa pilih ya allow connection only from computer running remote desktop with network level authentication. Sebenarnya kita bisa tambahkan user di sini, tapi secara default kan server ini kan sudah ada usernya ya, administrator. Jadi nanti kalau kita mau akses ke server ya kita gunakan loginnya administrator. Mungkin nanti kalau kita sudah membahas Active Directory, nah nanti kita akan bahas lagi pengaturan siapa aja yang boleh akses dan siapa aja yang tidak boleh akses. Nah, di sini nanti kita login sebagai administrator. Oke, nah pengaturannya sangat simpel. Saya ulang lagi, tinggal masuk ke advanced setting, kemudian remote, tinggal di allow remote connection saja. Setelah itu kita coba remote dari Windows. Nah, ini adalah Windows saya atau komputer saya. Nah, gimana cara ngeremote ke si servernya? Kalian tinggal cari saja remote desktop connection atau biasa disingkat MSTSC, atau kalian bisa ketik lengkap remote desktop connection. Nah, di remote desktop connection maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada komputer. Nah, komputer ini adalah alamat IP server. Misalkan 192.168 tadi 2.161. Oke, kita connect. Nah, nanti di sini akan muncul permintaan user. Di sini kita masukkan saja usernya adalah administrator, kemudian passwordnya sesuai dengan password pada saat kalian install Windows servernya ya. Kemudian kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kita tinggal yes. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini sekarang kita sudah berhasil meremote ke server. Jadi kita bisa minimize. Nah, ini VirtualBox-nya saya minimize ya. Sorry, bukan VirtualBox, tapi VMware-nya saya minimize. Nah, ini komputer servernya. Jadi kita bisa remote. Jadi terkadang
kita nggak bisa akses langsung ke servernya lewat secara fisik, tetapi kita bisa akses ke server menggunakan remote. Nah, tadi kita cek dulu yang update apakah sudah selesai. Jadi teman-teman tinggal ketik saja. Nah, kita cari, kita cek. Nah, ini masih proses download. Jadi ini ya kita tunggu saja sampai selesai update. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Ini adalah video tutorial bagaimana update Windows Server, kemudian bagaimana membuat remote desktop connection sehingga kalian bisa remote server dari jarak jauh by jaringan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.